Meskipun tak nyaman, tapi di bawah sambaran listrik dari segala arah. Kekuatan tubuhku naik perlahan. Petir ini bisa menempa tubuh. Ini apa? Ini harta luar biasa. Ini baru kesempatan besar. Episode Tapi 48. benda ini susah diambil. Dapat. Sial. Novel mitologi kan bilang harta karun harus ditetesi darah untuk mengakui tuannya. Kok nggak bisa? Kitab Cantian. Aneh banget. Kitab Cantian juga nggak mempan. Keluar. Arwah pedang pemangsa. Maksud bayangan. Kok semua nggak bisa? Kayaknya memang belum jodoh. Ada apa ini? Ular petir di puncak gunung hilang. Suara guntur juga hilang. Sudahlah, dengan kekuatanku sekarang, mungkin belum bisa dapat mutiara itu. Nanti saja coba lagi. Kak, kenapa? Kakak kena serangan berat. Kak, jangan bercanda. Ada apa sih? Yang Chen, kenapa? Bukan Beneran apa-apa. apa-apa. Nggak apa-apa. Mana mungkin nggak apa-apa. Aku jujur. Kamu ngapain? Ada yang kamu sembunyiin? Nggak ada. Beneran nggak ada apa-apa. Link 11, Enang. Keluar dulu baru bicara. Jangan-jangan ada masalah? Jodoh belum sampai. Chen, semua hal punya aturan, semua hal punya jalan. Seperti musim dingin berganti musim semi, seperti matahari bulan bergantian, seperti pasang surut. Hidup manusia juga begitu. Ada masa jaya, ada masa suram, ada masa gelap. Kamu harus coba rasakan semua suka duka itu. Itulah hidup yang utuh. Benar juga. Ngapain pusing? Kali ini udah dapat banyak banget. Kali ini di alam rahasia untung gede. Harus dihitung baik-baik. Hartaku sekarang pasti nggak kalah dari keluarga besar petinggi Tianan. Cepat kaya, memang harus merampok ya. Puncak tingkat 9 alam sejati. Lihat apa yang berubah di lautan kesadaran. Apain? Kapan mutiara ini masuk? Pantas waktu di kaki gunung, petir di gunung hilang. Sepertinya waktu aku pergi dia masuk sendiri. Jangan-jangan mutiara abu-abu ini punya jiwa. Ini artefak legendaris? Pakai kesadaran sentuh mutiara abu-abu ini, kok nggak bisa dapat informasi apapun. Mungkin kekuatan kesadaran atau jiwa aku belum cukup. Sudahlah, lagi pula mutiara kecil abu-abu ini ada di lautan kesadaran, nggak akan kemana. Bocah ini tadi lesu, tapi sekarang ketawa sendiri. Parah banget. Kamu kagetin aku. Bocah, kamu sakit nih. Harus diobatin. Kamu yang sakit. Bocah kurang ajar. Berani ulang lagi? Nggak berani. Tadi keluar alam rahasiamu kamu kayak hantu. Gue sampai khawatir. Ternyata pura-pura. Dasar kurang ajar. Itu, Sudahlah, nggak usah dibahas. Cerita apa yang kamu dapat di alam rahasia kali ini. Aku lihat semua. Pak Tua, kali ini aku beneran kaya. Sambil bantu Ling dan Wu Kue dapat keberuntungan besar. Ngomong, terus ngomong. Gue dengerin. Pertama, Xiao Kue dapat sumber kegelapan, masuk ke energi gelapnya, tingkat energinya naik drastis. Sumber ke-8? Terus? Kedua, kami bongkar kuil emas. Mulai sekarang nggak ada kuil emas lagi di alam rahasia Tianan, juga nggak ada besi dingin besar lagi. Bongkar kuil emas?
Tempat dengan maksud pedang tertinggi itu dibongkar bocah ini. Jadi, bocah ini dapat maksud pedang mengerikan itu. Pik, pedang maksud kamu dapat? Angguk terus geleng. Apa maksudmu? Maksud pedang mengerikan itu jelas masuk ke tubuhku. Tapi hilang. Di mana cari juga nggak ketemu. Bagus, bagus, bagus nggak ketemu. Mau tahu kenapa? Nggak mau. Kalau nggak mau, gue juga malas ngasih tahu. Tunggu, Pak Tua. Sekarang aku agak penasaran. Ngapain mukul aku? Bocah, kuil emas pernah gue lihat. Maksud pedang dalam patung itu sangat kuat, jauh di luar pemahaman kita. Dia bersembunyi di tubuhmu dan nggak terdeteksi, karena persepsimu terlalu lemah. Kalau sudah capai tingkat tertentu, pasti ketemu. Oh begitu. Bagus banget. Terus? Masih ada yang belum diceritainnya. Cepat bilang. Bawaan? Bukan. Shen Baiseng dibunuh kami. Dibunuh ya dibunuh. Keluarga Shen bukan apa-apa. Kamu kok bisa sampai ada masalah kayak gini? Qiu Qiang juga dibunuh kami. Apa? Ada orang lain yang tahu? Xiao Kui, Ling 11 dan Yu Xiao. Nggak ada lagi? Nggak ada. Syukur masih aman. Qiu Qiang itu pengajar Akademi Timur, tingkat 9 puncak alam jenis. Bocah ini gimana bisa? Episode 49. Jangan bilang kau yang bunuh dia sendirian. Katakan, bagaimana Qiu Qiang mati? Gampang, aku kendalikan energi pedang dari patung itu. Sepertinya ini memang benar. Hal ini harus dirahasiakan. Aku tak mau rencana besar ini gagal gara-gara kepala Akademi Timur mengamuk. Ada lagi? Ngaku sekarang. Li Junlu juga sudah kami bunuh. Bisa gak kau bilang sekaligus? Banyak banget yang terjadi dalam 20 hari. Aku baru ingat. Sudahlah, kau gak ninggalin jejakan? Enggak. Dia bawa 4 petarung keluarga Li tingkat 9. Bertarung mati-matian dengan serigala beracun di Gua Fuxin. Akhirnya hancur berantakan karena serigala itu meledak. Dan aku dapat puntung. Ini balasan untuk dendam di Chao Gedulu. Bocah ini keberuntungannya luar biasa. Kebetulan banget bisa kejadian begitu. Ada yang kau dapat di Gua Fuxin? Ada. Energi kegelapan yang menyatu. Aku sama Xiao Kui baji. Dibagi? Gua Fuxin juga hancur dong. Tunggu, itu energi menyatu loh. Masa dia sama Xiao Kui bisa serap semua? Xiao Kui serap energi kegelapan. Teknik tubuhnya naik ke tingkat 2. Sedangkan aku pakai untuk tingkatkan energi kegelapanku. Apa? Bukannya kau elemen api? Sejak kapan dapat elemen kegelapan? Di tempat rahasia aku sama Xiao Kui ketemu. Harta karun yang berisi sumber kegelapan. Pakai sumber kegelapan itu, aku gak sengaja bangkitkan atribut kegelapan. Benarkah? Atribut petarung udah ditentuin sejak lahir. Gak pernah ada yang bisa bangkitkan atribut baru belakangan. Bocah ini ngaco. Ada lagi? Enggak. Beneran nggak ada? Beneran nggak ada. Coba pikir lagi. Kayaknya kalau gak ngaku jelas, kakek tua ini gak akan pergi. Oke. Aku bisa serap energi langit dari keajaiban dan... Bocah, kau serius? Serius. Bagus, bocah, bagus sekali. Nggak sia-sia gue rencana selama ini. Kali ini gue rela mati sekalipun, harus jaga keselamatan kau, Ling 11, dan Xiao Kui. Kalian harus tinggalkan Dongtu. Dongtu gak cocok buat kalian yang jenius. Terima kasih, Paman Bulu. Bangun, bocah sialan. Gue gak suka basa-basi. Bocah, jadi begitu. Energi langit dari kuil emas sama Gua Fuxin. Semua kau embat sendiri? Keajaiban itu juga hancur. Jelas energi langitnya diserap habis. Tapi kenapa bocah ini geleng-geleng? Energi langit kuil emas memang aku yang dapat. Tapi yang dari Gua Fuxin, aku bagi ke Xiao Kui, Ling 11, Ling Er, sama Yu Xiaoqian berempat. Oh, anak warga Yu gak ada hubungannya sama kita. Kenapa harus kasih dia energi langit? Kau pikir energi langit itu gratis? Kami satu tim. Aku kasih dia buat tutup mulut.
Mahal banget biaya tutup mulutnya. Kayaknya gak cuma itu dah. Jangan-jangan kau lagi naksir dia juga? Aku nggak ada apa-apa. Sudahlah, nanti jauhi anak keluarga Yu itu. Dia pendiam, jangan sampai kau bikin masalah. Siap. Ada lagi yang belum kau ceritakan? Oke, nggak ada. Beneran nggak ada lagi. Gak ada lagi? Baiklah. Akhirnya bisa istirahat dan nikmati hasil kali ini. Kenapa anakku Q nggak keluar dari tempat rahasia? Belum selesai diselidiki. Sekarang Pangeran 13 Kuda datang, menyebalkan. Gak mungkin. Junru gak mungkin kenapa-napa. Pasti dia terjebak di suatu tempat. Selesai urusan ini, aku harus cari tahu sendiri. Selamat datang Pangeran 13. Salam hormat untuk Pangeran 13. Salam hormat untuk Tuan Penasihat Kerajaan. Tianan kelihatan bagus. Kalian semua adalah pahlawan kerajaan. Pangeran 13 terlalu memuji. Tempat menginap sudah disiapkan. Silakan. Kok Q-Gen Ega ada? Mungkin kepala Akademi Q terlalu sibuk sampai lupa. Aku juga gak tahu dia di mana. Zen Pangeran 13 datang, kau berani gak menyambut? Apa? Pangeran 13 datang? Pasti mereka sengaja gak kasih tahu aku. Kau dengar gak? Tuan Penasihat Kerajaan sampaikan perintah Pangeran 13. Siswa Inti keempat Akademi harus bersiap. Akan ada pertunjukan di lapangan latihan. Yang terbaik akan langsung dibimbing Pangeran 13. Paman Guru, ada apa? Yi Tianqi sama Dong Guoshiki datang. Pangeran 13? Mereka ngapain ke sini? Mereka baru selesai selidiki soal binatang suci di pegunungan Chaoge lewat sini. Kayaknya ini ide Dong Guoshiki. Tujuannya supaya Yi Tianqi lihat Ling 11. Makanya bikin dari pertunjukan. Tahun baru bentar lagi, mereka gak akan lama pasti balik ke ibu kota. Kau tahu aja, jangan cari perhatian. Oke. Aku bukan tipe yang gegabah. Yi Tianqi, orang penting banget. Chen, dia 10 tahun lebih tua darimu. Jangan lawan dia sekarang. Mana ada naga muda lawan beruang dewasa? Gak sampai 3 tahun. Aku bakal bikin dia berlutut di kakiku. Ini kau yang bilang sendiri. 3 tahun cepat lewat, jangan sampai lupa. Batas waktunya 3 tahun. Kalau kau berhasil, aku akan lamar untuk kau ke Tian Mo Guang. Sebelum itu. Episode 50. Tuan, tolong bela saya. Bos Ha, bangun. Bukankah Ketua Ing Salou selalu berjaya di Tianan? Kenapa jadi begini? Ada masalah apa? Tuan, murid terkutuk Gongsun Wei itu ternyata melanggar perjanjian. Kembali ke Tianan dan bahkan menerima murid miskin di Shaoge. Dijadikan anak buah oleh Q-Shen dan membunuh anak bungsu saya, Lucio. Yang mulia, saya pernah dengar soal ini. Xin Boguang kembali ke Tianan karena kekuatannya lenyap dan dia jadi orang biasa. Soal muridnya yang Chen, bakatnya luar biasa. Dia mengalahkan Lucio yang level 9 Zenwu di arena pertarungan dengan level 6 Zenwu. Lu Guosha, mentamu terlalu sempit untuk urusan besar. Tuan, bukan begitu. Pergi! Kenapa bisa begini? Guru negara, terlihat Anda sangat menaruh perhatian pada anak muda bernama Yang Chen itu. Yang mulia, saya sudah melihat takdirnya. Keberuntungannya cemerlang. Bisa dibentuk, dia jenius langka kerajaan kita. Keberuntungan cemerlang. Awalnya, Hai ini hanya berniat menemui Qian Lingxi. Sekarang ada satu lagi target pengamatan. Kalau anak miskin bernama Yang Chen itu benar-benar istimewa, bisa dijadikan bawahan. Itu Tuan 13. Sungguh gagah dan berbakat luar biasa. Dengan raja seperti ini, dongku kita akan makmur. Kabarnya Tuan 13 sudah mencapai puncak level 9 Tianhe. Tidak tahu kapan bisa mencapai Zifu. Tuan 13 dan Guru Negara berkenan hadir. Adalah kehormatan Akademi Tianan kami.
Semoga murid inti akademi kami tidak mengecewakan dan menunjukkan bakat hebat. Sekarang, demonstrasi resmi dimulai. Oh. Hifu dari Akademi Timur, level 9 Senwu, menantang siapapun di bawah Huzong dari Akademi Utara. Bagaimana ini? Di antara murid inti Akademi Utara kami yang level 9 Senwu, tidak ada yang bisa lawan Hifu. Jangan panik, lihat dulu. Tidak ada yang berani bertarung? Wuka ini, murid inti Akademi Utara, level 8 Senwu, mohon bimbingan. Lawan yang sudah dikalahkan. Itu Martial Soul elemen kegelapan. Mata penghancur jiwa. Minggir, minggir. Bawa dia untuk diobati. Baik. Maaf, agak kelepasan. Hifu berbakat cemerlang. Suatu hari pasti terkenal di Dongtu. Jian Wukue, level 9 Senwu, menantang siapapun Huzong level bawah dari Akademi Timur. Melompat di level besar. Menarik. Anak ini punya kekuatan bawaan, murid langsung Kyusen E. Bukankah dia si bongsor bodoh yang ikut Tian Boguang ke rumah kita awal tahun? Sejak kapan jadi murid inti Akademi Utara? Ayah, orang itu sangat kuat. Disukai ketua Akademi Utara Kyusen E, dijadikan murid langsung. Apa? Standar Kyusen E mengirim murid tinggi sekali. Bertahun-tahun, jangan bilang murid langsung. Bahkan murid jasa pun tidak pernah diterima. Bagaimana mungkin anak ini jadi murid langsung? Jian Wukue, kau terlalu arogan. Aku adalah naga melilit menyesal. Tunggu sebentar, aku masih... Orang kaya seperti ini jangan naik panggung. Sudah ku bilang, level bawah Wuzong. Tidak ada yang level 3 Wuzong. Sombong. Dia sangat sombong. Menarik. Jian Wukue, jangan lancang. Kau, siapa namamu? Penampilanmu cukup unik, benar-benar mengejutkanku. Kata-kataku, kau tidak seharusnya naik. Kenapa? Saudara, tampang begitu jelas bukan salahmu. Tapi menampakkan diri di depan umum, itu salahmu. Ada tamu penting di sini, bisa-bisa muntah sarapan mereka. Itu anak sulungmu kan? Itu anak sulung saya, Lu Gue. Jian Wukue ini memang sangat sombong. Kau harus mati. Martial Soul Bunga Yingchen. Gaya-gayaan. Naga melilit di langit. Itu tinju naga melilit Kyusen E kan? Benar jurus dewa kultivasi tubuh. Yang mulia, kabarnya Kyusen E berniat menikahkan putrinya dengan anak hitam ini. Ini kesempatan. Kalau berhasil merekrut Jian Wukue, berarti juga merekrut Kyusen E. Tapi pengawal sekelas Kyusen E di kediaman saya banyak. Tidak tahu kenapa guru negara berkali-kali merekomendasikan. Jangan-jangan memang ada keistimewaan? 7 bayangan jurus kedua. Naga melilit menjulang. Sialan, 7 bayangan pembantaian mutlak. Kau cari sendiri. Naga melilit taklukan iblis, keluar. Seluruh tulang patah. Dentian hancur, cara yang kejam. Sampah. Kau harus mati. Ini! Satu tidak tahu aturan di hadapanku. Satu lagi abaikan aturan di hadapanku. Tianan kalian memang penuh bakat ya. Tuan 13, hamba tidak bisa mengendalikan diri sejenak. Episode 51. Sepertinya saya tidak seharusnya membawa Tuan ke-13 ke Tianan. Yang mulia, tidak perlu merusak suasana hati karena hal sepele. Bagaimana menurut Anda tentang Qian Lingxi? Qian Lingxi bahkan belum muncul. Bagaimana saya bisa menilai? Yang mulia, lihat ke sana. Guru negara, setelah perayaan tahun baru, segera tangani masalah ini. Dalam hal protokol, berikan lebih banyak untuk keluarga Marquis Duanmu. Baik. Guru negara, yang Chen yang sangat Anda harapkan itu di mana? Mengapa tidak naik panggung? Yang mulia, tunggu sebentar. Saya akan mengirim pesan suara ke Kyuzeni. Emi. Tuan ke-13 ingin melihat Yang Chen beraksi. Suruh dia naik panggung. Sialan! Anak Chen, guru negara menyebut namamu untuk naik panggung. Katanya Tuan ke-13 sangat mengharapkan penampilanmu. Baik! Kultivasi saya di tingkat 7 Senwu terlalu rendah.
Adakah teman sekelas yang bersedia memberikan pelajaran pada tingkat yang sama? Dasar tidak tahu malu, menantang lawan tingkat 7 Senwu. 4 bulan lalu dia masih tingkat 6 Zenwu. Tanpa mengeluarkan jiwa bela diri, tanpa menghunus pedang. Dengan tangan kosong membunuh Lucio dengan sadis. Siapa yang berani maju? Tidak ada yang datang? Baiklah, tingkatkan sedikit standarnya. Adakah teman tingkat 8 Senwu yang mau naik panggung? Tidak pamer bisa mati ya? Tingkat 9 Zenwu juga boleh. Naik satu orang, menang atau kalah. Saya bersedia memberikan 50 batu spiritual sebagai biaya tampil. Anak ini menarik. Sangat menarik. Wah, sepertinya biaya tampilannya terlalu kecil. Saya dari daerah kecil, miskin. Anak ini hebat. Akademi bela diri Tianan sebesar ini, tidak ada satu pun yang naik panggung. Sudahlah, sebelumnya ada Jian Wu Kue yang cemerlang. Sebagai kakak, saya tidak boleh terlalu ketinggalan. Teman-teman, adakah senior tingkat 1 Wuzong yang mau naik panggung memberi pelajaran? Saya bisa memberikan 100 batu spiritual sebagai biaya tampil. Yang Chen, dengar-dengar kamu murid Sempakian Boguang itu. Aku akan melawanmu. Teman, siapa namamu? Ada keluarga? Guru saya meski kehilangan kultivasi, masih memiliki semangat mulia. Pernah mengajar saya berbuat baik pada manusia, berbuat jahat pada anjing. Sejak naik panggung, apakah saya menghina keluargamu? Bahkan binatang buas pun punya naluri, tahu melindungi keluarga. Jangan-jangan kamu lebih rendah dari binatang? Kamu! Mulutnya memang tidak kenal ampun. Yang mulia, ini pertama kali saya melihat anak ini benar-benar tidak mau rugi. Anak itu bisa marah karena orang lain mencaci gurunya. Terlihat karakternya tidak buruk. Bocah sialan! Cari mati! Tadi di tubuh Yang Chen tidak ada getaran energi sama sekali. Hanya mengandalkan kekuatan fisik murni, menghancurkan satu lengan dua mudaan. Fisik yang kuat, teknik tubuh yang dia latih sangat luar biasa. Anak bangsat, naik panggung sekadarnya saja, malah keasikan. Tunggu sebentar. Yang Chen, maukah kamu menjadi pengawal pribadiku? Anak ini terlalu beruntung. Pengawal pribadi Tuan ke-13. Betapa mulianya. Gawat! Terima kasih atas perhatian Tuan ke-13. Hanya saja kultivasi saya masih rendah. Ingin berlatih keras di akademi beberapa waktu lagi. Lagi pula, guru saya hanya orang cacat. Masih perlu saya layani. Kelak, saat nama saya mengemparkan dongtu, pasti akan datang ibu kota menepati janji. Baik, pulanglah. Anak ini, sepertinya dia benar-benar serius. Perjanjian 3 tahun, dia benar-benar bisa membuat Yi Tianqi berlutut di kakinya menyanyikan lagu menyerah. Kakek tua. Kepala besar, hari ini hari baik. Bagaimana kalau di Taman Zuojian, kita selesaikan acara besar Xiao Kue dan Ling Er? Hari ini memang hari baik. Chen, kamu kan kakak Xiao Kue. Susah payah membesarkan Ling Er, masa langsung kawin begitu saja? Mas kawin apa yang kamu berikan? Masih perlu mas kawin? Kamu miskin melarat, pasti tidak bisa memberikan mas kawin yang layak. Tidak akan menyulitkanmu. Bukankah kamu punya teknik rahasia ajaib? Bisa menyerap energi ungu bawaan. Kapan bisa mengganggu dan Tian Ling Er berubah menjadi Purple Mansion, baru datang lamar. Apa? Harus menunggu sampai kapan? Yi Tianqi sudah pergi? Sudah pergi. Guru, dia juga berkata akan menerima saya sebagai pengawal Pasti pribadi. tidak pernah berkata, mengira mukanya besar. Bertahun-tahun kemudian, dia akan tahu betapa kunyolnya ucapan hari ini. Sedikit kemampuan bela diri itu hanya bisa sombong di Dongtu. Guru, dia tidak punya banyak waktu. Paling lama 3 tahun. 3 tahun? Chen berkata akan dalam 3 tahun. Membuat Yi Tianqi berlutut di kakinya menyanyikan lagu menyerah. Jadi saya tentukan batas 3 tahun. Kalau dia berhasil, saya putuskan untuk dia, biarkan Lingxi ikut dengannya. Jadi jodoh anak perempuan tidak ada urusan saya sebagai ayah. Paman Guru, bukankah ini terlalu mudah untuknya? Tidak, saya harus tambah satu syarat. Saya kok punya firasat buruk. Anak, dalam 3 tahun, kamu harus sendiri menemukan kesempatan Purple Mansion. Jangan bilang saya menyulitkanmu. Bahkan kalau kamu menemukan dan menyatu dengan secuil energi ungu bawaan, sudah dianggap lulus. Apakah syarat saya terlalu tinggi?
Tapi untuk bocah sialan ini, syaratnya harus tinggi. Tapi, sepertinya ketenangan Taman Zhuojian membatasi imajinasimu. Apa maksudnya? Jangan-jangan syarat yang saya tentukan terlalu rendah? Tidak mungkin menemukan dan menyerap satu helai energi ungu bawaan. Untuk yang Chen sekarang, hampir mustahil. Xiao Kui, ceritakan pengalaman kalian di alam rahasia kali ini. Sudahlah, biar Ling Er saja yang cerita. Episode 52. Apa maksudnya ini? Jangan bilang syarat yang kutentukan terlalu mudah. Tidak mungkin untuk menemukan dan menyerap satu helai energi ungu bawaan. Bagi yang Chen sekarang, itu hampir mustahil. Xiao Kui, coba ceritakan pengalaman kalian di alam rahasia kali ini. Sudahlah, biar Ling Er saja yang cerita. Baiklah, kami kali ini ke alam rahasia. Wukuo, bangun. Dosa apa yang kulakukan? Sampai menerima murid boros sepertimu? Kau tahu apa itu energi ungu bawaan? Kau tahu betapa berharganya? Gadis keluarga Yu itu orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kau malah memberikannya padanya. Kau bikin aku kesal sekali. Cuma satu helai energi ungu bawaan. Perlu panik seperti ini? Wukuo, kayaknya anak ini kena jebakan wanita cantik. Yang Chen, kalau hari ini kau tidak jelaskan, sampai mati aku tidak akan menikahkan Ling 11 padamu. Chen, kau harus jelaskan ini. Apa sih? Aku tidak bersalah. Wah, ramai sekali ya. Guru! Bangun. Sudah dewasa, masih menangis. Anak dan murid perempuan ada di sini. Kau tidak malu, tapi aku masih malu. Guru, silakan duduk. Luo, simpan semua peralatan teh. Hari ini bagus, kita minum arak. Arak daun bambu buatan kakak senior pasti sudah banyak tersimpan. Boguang sampai menangis begitu. Kalian keroyok dia. Kakek guru, minum arak tanpa lauk apa asyiknya? Aku siapkan lauk enak. Daging panggangku terkenal di Chaoge. Pergilah. Anak ini pintar menghindar. Ling 11, kau harus waspada. Ling 11. Anak nakal itu benar kasih satu helai energi ungu bawaan pada gadis keluarga Yu? Ayah, itu urusannya. Kita tidak bisa ikut campur. Kakakku tidak mudah. Aku ke dapur dulu. Ling 11. Kenapa, gadis kecil? Ling 11, kau. Aku bantu kau masak. Akademi sudah libur. Kalau ibuku datang, kita semua berkumpul. Yang Chen, setelah tahun baru, kalian tinggalkan Tianan, pergi ke Pedang Timur. Aku berteman baik dengan Tetua Agung Pedang Timur. Di Pedang Timur, kalian pasti disambut baik. Secepat ini? Pangeran 13 sudah bertemu dengan aku, takut ada masalah. Cepat pergi. Baiklah. Kehancuran Dongtu, yang keladinya adalah Yang Chen. Hal ini harus segera dilaporkan pada Pangeran 13. Penasihat Agung. Atas perintah Raja, Gubernur Tianan diperintahkan mengikuti arahan penasihat. Segera tangkap Yang Chen. Siapapun yang terlibat, bunuh tanpa ampun. Kau segera tutup seluruh kota dengan pasukan. Cari tahu di mana Yang Chen berada. Baik. Baru saja Yang Chen diangkat sebagai pengawal oleh Pangeran 13. Kau beberapa hari kemudian sudah ada perintah penangkapan? Penasihat Agung, Yang Chen pasti ada di Taman Zhuojian, kota Gushan di luar kota. Kau bawa orang ke sana tangkap dia. Aku harus ke kediaman Marquis Duan MU juga. Baik. Tuan Gubernur, apa maksud kalian? Atas perintah Raja, tangkap Yang Chen, serahkan dia. Kebetulan sekali. Malam ini baru mau pergi. Tiba-tiba perintah Raja Dongtu datang. Seperti tahu duluan. Apa ada alasan dalam perintah Raja? Kebetulan,
Aku juga ingin tahu alasannya. Tuan Gubernur, jangan-jangan kau yang memasukkan perintah? Palsu atau tidak, kalian tunggu saja. Penasihat agung datang sendiri. Kalau begitu tunggu nasihat agung. Pergi dengan paksa pasti tidak bisa. Nanti guru mereka ikut kena. Bagaimana ini? Penasihat agung. Aku juga tidak percaya kau akan menghancurkan Dongtu. Tapi mau bagaimana lagi, takdir tetap takdir. Yang Chen, ikut aku ke ibu kota. Untuk Raja Dongtu, aku yang urus. Bisa. Penasihat agung, bolehkah beri sedikit waktu untuk berpamitan dengan guru mereka? Meng Hua. Xiao Kue. Xiao Kue, aku ikut penasihat. Ada cara untuk kabur. Setelah aku pergi, kau suruh kakek cium mereka lindungi Ling 11 mereka. Segera pergi. Kita ketemu di kota Qiangu, perbatasan Dongtu dan Pedang Timur. Jangan sampai tidak datang.